Halo, ketemu lagi dengan aku Dame. Dan aku Asril. Masya Allah, suaranya Mas luar biasa ya, segar sekali di Dames Oracle. Dan hari ini kita mau ngobrol tentang fenomena spiritual. Hmm. Dan judulnya fenomena spiritual, terus mau diapain? Oke, so what? Gitu. Oke. Mas Afril mau mau cerita apa? Gue dulu. Mbak dulu lah. Cie, Mbak. Mbak Dame gimana jadi fenomena spiritual itu? Belum atuh, belum nyampe ke situ. Hmm. Eh, Niatnya dulu ya kali ya. Kenapa kita bikin ini? Soalnya kita banyak, nggak banyak sih, tapi kadang-kadang udah nemuin beberapa orang yang nanyain tentang fenomena-fenomena yang mereka alamin gitu. Kayak aku juga ada beberapa teman-teman yang mungkin baru mengenal spiritual itu seperti apa, dan kemudian baru mengalami awakening kali ya. Hmm. Jadinya tahu-tahu mereka tanya, eh, mereka sering ngelihat angka kembar gitu sih. Oh, itu. Itu gitu kan, Synchronicity. synchronicity. Mereka baru mengenal itu, dan kemudian baru mulai bisa merasakan mungkin energi di badan mereka. Terus Hmm. mereka mungkin baru bisa ngerasain, eh, jadi sensitivitasnya meningkat. Hmm. Ada yang seperti itu, ada yang mengalami mungkin malah astral Oh, astral. astral traveling yang nggak sengaja gitu kan. Hmm. Mungkin juga ada yang mengalami prophetic dreams, jadi mimpi-mimpinya mungkin kejadian, Hmm. atau macam-macam. Ada yang kepikiran sesuatu, kepikiran seseorang, lalu orang itu nelfon gitu kan. Hmm. Nah, jadi hal-hal kayak gini nih biasanya kadang suka bikin orang freak out. Oke. Kadang bikin orang jadi merasa kayak gue mungkin adalah sesuatu. Aku Hmm. adalah sesuatu. Jadi dia kadang-kadang juga searching di internet gitu kan. Hmm. Terus yang mau kita bahas hari ini adalah apa, harus nyikapinnya tuh gimana sih yang kayak gitu-gitu gitu kan. Oh, nyikapinnya ya. Menyikapinya jadi supaya tidak stuck di situ aja, karena kalau buat aku fenomena spiritual itu sebenarnya cuman kayak bunga-bunga di tepi jalan sih gitu. Dan eh, kalau menurut Asril sendiri sih dari pengalamannya. Hmm. Mungkin kalau aku sendiri awalnya masih agak susah ngebedain spiritual dan supernatural gitu. Oke. Okay. Jadi aku rasa supernatural itu adalah spiritual. Hmm. Misal eh, fenomenanya kan third eye atau mata batin kebuka ya. Aku kira melihat makhluk astral itu adalah suatu pencapaian spiritual. Oke. Okay. Ternyata bukan itu gitu kan ya, kayak gitu. Jadi ternyata lebih ke dalam lagi aja gitu fenomena spiritual itu. Lebih ke dalam tuh maksudnya apa? Lebih ke dalam itu jadi bukan berkaitan dengan hal luar tapi lebih ke pengenalan diri lagi, lebih ke self realization atau kita tahu bahwa kita itu apa gitu. Bukan Ah, kita tahu apa di sekitar kita tapi kita tahu kita apa gitu. kalau Asril itu pernah mengalami awakening sih yang punya dampak seperti itu enggak? Apa ya? Kalau aku kan ada ceritanya sendiri gitu. Mm-mm. Kalau kamu mungkin juga ceritanya beda lagi gitu. Kayak misalnya waktu kamu di saat mendalami sufi kali ya, dan Mm-mm. mulai ada yang kayak divine dancing gitu. Mm-mm. Nah, itu fenomena apa? Spiritual atau supernatural? Uh, Honestly, gue tuh sebenarnya belum pernah merasakan fenomena supernatural Oke. Okay. gitu. Jadi gue dulu nyoba kan pengen bisa astral projection kan, Mm-mm. terus pengen Eh, misalnya ketemu roh suci atau
guru-guru besar, para nabi gitu kan. Tapi eh di sisi lain, pas gue udah mulai eh mendalami lagi, spiritual itu bukan tentang itu gitu kan. Hmm. Makanya akhirnya gue nggak nyari itu lagi. Jadi awakeningnya lebih ke pemahaman aja sih gitu. Jadi emang apa ya, mungkin kan supernatural itu juga dari kata super dan natural gitu. Jadi Mm-mm. sesuatu yang melebihi kewajaran gitu kan. Mm-mm. Natural itu kan alami gitu ya. Mm-mm. Dan kalau spiritual ya berkenaan dengan Spirit. kebatinan ya, spirit, Mm-mm. jiwa, soul, batin. Eh, bukannya itu dua hal yang berbeda, tapi mirip, Mirip ya, mirip. mirip. Jadi ada orang-orang, mungkin gampangnya gini, supernatural itu jadi susah nih gara-gara dibahas dua hal itu. Gue jadi mikir deh. Jadi mungkin supernatural itu bisa diraih dengan kayak mendalami suatu ilmu gitu Mm-mm. kali ya, kayak orang-orang yang misalnya ingin mencapai ilmu tertentu, kemudian dia tirakat ke dia PR banget. Kalau fenomena spiritual itu tidak ada hubungannya dengan suatu upaya untuk mendapatkan kekuatan, Hmm. menurut gue gitu ya, karena fenomena spiritual itu udah kayak otomatis akan ada ketika lu semakin em, naik menuju Hmm. kedekatan dengan Tuhan gitu. Ya. Jadi otomatis ketika kita makin dekat, makin hening di dalam, vibrasinya juga makin naik dan mungkin auranya juga makin bersih, otomatis tingkat sensitivitasnya juga makin tinggi. Dan Mm-mm. ketika kita makin peka, apa aja bisa terasa, apa aja bisa kelihatan gitu ya. Iya. Dan ketika mungkin menurut yang maha kuasa kita sudah cukup jernih, malah mungkin saat itulah kita didatangi guru-guru spiritual yang dari mungkin dimensi lain gitu. Mm-mm. Jadi emang bukan kita yang pengen gitu, tapi Iya. kita sudah apa ya, sudah dianggap pantas, maka guru-guru tersebut datang. Hmm. Nah, terus mau diapain? Itu kan sebenarnya Iya, judulnya kan judulnya. awalnya itu ya, mau diapain tuh kayak gitu-gitu. Ya, lucunya ya waktu gue ngedalemin atau mencari pengertian di Buddha ya. Hmm. Katanya Buddha pernah bilang, kalau lu ketemu Buddha, bunuhlah dia. Hmm. Gitu kan. Sedangkan kalau buat pengikut Buddha mungkin ya, bertemu Buddha itu adalah suatu tingkat tertinggi mungkin ya. Gitu. Tapi ternyata kata Buddhanya sendiri suruh dibunuh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya oh emang pencapaiannya itu bukan bukan hal-hal fenomena itu gitu kan. Hmm. Tapi lebih ke kenal diri sendiri aja sih. Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin juga sedang dalam perjalanan spiritual gitu ya, balik lagi spiritual itu menurut aku adalah perjalanan makin mendekatkan diri kepada sang sumber gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya sama agama, maka aku memilih kepada sang sumber aja daripada gue bilang kepada Tuhan atau siapa, itu nanti konotasinya jadi sangat religius gitu, karena siapapun bahkan tanpa agama pun dia tetap makhluk spiritual. Mm. Nah, kalau teman-teman sedang sedang dalam fase itu dan kemudian merasa sensitivitasnya naik gitu ya, kayak misalnya lagi senang meditasi, tahu-tahu kok pas lagi meditasi melihat sosok atau mendapatkan pesan kayak berupa bisikan gitu kan, atau merasakan ada pergerakan di tubuh yang bisa bikin badan tuh bergerak sendiri ketika meditasi, itu wajar banget. Nah, kalau dari pengalaman aku dan apa namanya, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya diamati aja. Hmm. Eh,
diterima gitu. Misalnya misalnya nih ya, didatengin lah, kita didatengin sama suatu sosok yang Hmm. let's say itu light beings ya. Ya. Lalu eh, gunain aja nurani, gunain nurani, karena eh, light beings yang sesungguhnya tidak akan mencampuri hidup gitu ya. Hmm. Artinya dia tidak akan mencoba kasih instruksi kayak hmm, kamu harus begini dalam hidup kamu gitu. Biasanya sih enggak, tapi lebih kayak mengasih understanding, kasih pemahaman atau knowing gitu. Tahu-tahu lo ngerti aja gitu bahwa hidup ini tuh sebenarnya tidak seribet ini gitu. Jadi dia lebih kepada kasih pemahaman, kebijaksanaan daripada ngasih detail harus besok pergi ke sini temuin dia lalu itu udah pasti bukan bukan divine messenger ya, bukan utusan ilahi yang murni, karena tugasnya nggak kayak begitu gitu. Jadi Oke. dan ya jangan berhenti di situ, maksudnya jangan sampai kita yang sudah misalnya ketemu spirit guide atau apa lalu kita asik berkomunikasi aja sama spirit guide atau asik dalam fase itu. Kita tidak meneruskan lagi bahwa di balik spirit guide itu ada apa. Kemudian nanti ujung-ujungnya kan adalah tujuannya adalah sang sumber ini. Gitu. Kayak Asriel ini dia meditasi lalu kemudian mengalami yang namanya gerak gerak spiritualnya sendiri, dan dia kasih nama tuh, namanya divine dancing. Iya. Ceritain dong gimana sih divine dancing itu? Iya, jadi itu emang meditasi biasa ya, cuman liatin nafas, hening gitu. Lama-lama ya badan dari tangan kan, dari kepala, terus tangan, terus badan, berurutan itu mulai gerak sendiri gitu kan. Nah, itu kan tadinya mau dilihat sebagai fenomena atau apa ya. Cuman ya gue sadarin aja itu kan bahwa itu suatu fenomena aja. Jadi mau mau gimana pun gue berserah gitu. Karena yang gue tuju itu bukan fenomenanya Nah ya, jadi gitu. emang tujuan ultimate kita itu bukan fenomenanya ya, karena itu tadi kita tidak mengejar supernaturalnya, kita mengejar spiritualnya gitu. Jadi itu tetap akan ada kan. Ya, ada. Dan tujuan spiritual itu kan sebenarnya kemurnian hati ya gitu. Jadi batin kita ya lebih damai, lebih tentrem, lebih yakin gitu kan gitu. Iya, terus macam-macam tadi yang aku sebutin fenomena-fenomenanya itu paling aku bisa bilang sikapi for entertainment only gitu. Bukannya aku meremehkan ya, tapi jangan stuck di sana. Kayak misalnya teman-teman banyak melihat angka kembar. Iya. Aku melihat angka kembar itu atau mau dibilang angel numbers atau apa, aku sudah melihat itu dari tahun 2008 2009, dan itu adalah tahun memang dimana aku mulai mengalami rasa ingin tahu sebenarnya spiritual itu apa. Nah, terus kan ada tuh artinya ya, macam-macam di internet bisa dilihat, misalnya 333, 222, 1111. Lalu aku ikutin tuh artinya. Sampai berapa tahun juga nggak bikin hidup gue lebih baik juga. Let's say gini, 1111 misalnya ya, muncul kan. Itu konon angka soulmate kan, 1111, 222 gitu. Master number juga ada yang ngomong gitu. Misalnya aku ingat banget itu dulu munculnya kalau di aku seringnya 333, equilibrium itu 444 gitu ya. Terus saat itu muncul itu memang hidup aku lagi chaos banget. Yang namanya spiritual awakening itu, kebangkitan spiritual, biasanya memang akan bikin hidup lo yang di luar ke dalam, dalam keluar gitu. Kayak kebalik-balik. Ya kebalik-balik kayak di mesin cuci gitu kan.
Dan bermunculanlah angka-angka itu kan yang gue harap bisa menjadi guidance gitu. Mm-mm. Dan muncullah 222 misalnya. Itu apa sih artinya? Apa ya? Googling. Googling. Ya pokoknya misalnya gini, 222 artinya misalnya jangan mikir buruk-buruk gitu. Watch your thoughts kan. Mm-mm. Muncul 222. Oke, jangan mikir buruk-buruk. Tapi kan kita nggak mungkin ya lagi kerja terus nongol itu angka terus tahu-tahu oh iya gue nggak boleh mikir. eh let's say gue emang nggak mikir buruk gitu, tapi itu tidak menghentikan proses mesin cucinya hidup gitu. Ngerti kan? Kekeosan di hidup gue itu Oh, tetap ada. kechaosan karena awakening itu tetap ada. Kekeosan karena awakening akan tetap. Jadi itu tidak menghentikan drama hidup kita, tidak menghentikan masalah kita tahu-tahu jadi kurang, enggak. Masalah Oh, tetap ada. iya, Pokoknya iya. intinya aku cuma bilang those numbers itu nggak ngaruh apa-apa. Hmm, Unless memang kita benahi hidup kita pada saat itu. Tapi emang kita kan membenahi hidup ya. iya, iya. Apalagi sih yang kita kita hidup tuh cuma untuk membenahinya. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang suka nanya, "Kak, itu angel numbers diapain?" gitu. Artinya artinya apa gitu. Artinya cari aja di internet, Iya. abis itu lupakan. Hmm, Keep on doing what you are doing, mm-mm. lakukan hidup lo sehari-hari gitu kan. Hmm, Karena buat apa kalau misalnya eh, 11-11 gitu, angka iya. soulmate kan. Terus kita bawa gitu satu harian kerja, oh soulmate, soulmate, soulmate gitu. Iya, nggak gitu juga ya. Jadi cuman buat informasi aja sebenarnya kayak gitu ya. Informasi dan jangan disimpan gitu. Benar. Jangan dimasukin ke hati kan. Karena Mm-mm. yang namanya itu tadi fenomena itu banyak macamnya gitu. Mm-mm. Dan itu cuman sekedar kayak kalau aku sih ya sekarang ngelihatnya kenapa kita ngelihat angka Mm-mm. karena kita udah aware nih Iya, itu ada model begitu bahwa itu ada ya. bahwa itu ada makanya kamu sering ngelihat karena kamu sudah aware itu ada. Mm-mm. Ibaratnya gini, kamu jalan jalan kaki deh, jalan kaki setiap pagi ngelewatin tempat yang sama untuk pergi kerja. Mm-mm. Lalu di hari weekend, kamu jalan kaki di tempat yang sama, rute kamu kerja, tapi lebih slow. Tahu-tahu kamu bisa lihat, oh rumah yang itu ternyata temboknya warnanya kuning. Nah, itu artinya sudah aware gitu. Mm-mm. Yang selama ini jalan aja sambil Iya. dengerin musik, sambil Mm-mm. nelfon, IG-an, tapi ketika kita slowing down, kelihatan deh, oh rumah itu ternyata pintunya copot, oh di situ ada burung gitu. Nah, jadi itu Ada burung udah cuy. pas banget ada burung dua-dua. Jadi uh, awakening itu sebenarnya adalah bukan kebangkitan ya, lebih seperti lu Sadar. sadar, lu akhirnya sadar bahwa ada apa aja sih di hidup ini gitu. Hmm, iya. Namanya juga awake kan. Awake, Awake itu kan melek, melek bangun gitu kan. bangun, Gitu. Tadinya kan nggak jadi merem-merem aja zombie. gitu kan. Mm-mm. Itu tentang angka kembar. Hmm. Apalagi, ayo sebagai generasi yang agak lebih belakangan aware-nya. Ya paling lucid dream atau astral projection. Ah, Babang ini cita-citanya dulu pengen lucid dream dan badannya panas langsung salting. salting. Terus terus. Lucid dream sama astral awaken apa? Astral Astral projection. projection. Keluarnya jiwa dari tubuh dan melayang-layang gitu. Ngeri ya cita-citanya ya. Itu juga sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajarin. Mm-mm. Cuman ujung-ujungnya yang akan aku tanya tuh buat apa? Nah Lu itu mau dia. ngapain? Itu bisa kasih lo makan apa kagak? Iya bener. Bisa bikin lo happy apa enggak kan dengan seperti itu? Iya waktu ngobrol sama temen lu itu kan Beb, Mm-mm. yang udah pernah gitu kan ya astral Mm-mm. projection misalnya. Gue kan pengen kayak gitu, terus dia Mm-mm. nanya kayak gitu Mm-mm. kan. Udah itu lu mau ngapain? Iya ya, gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang ya emang itu nggak ada apa-apa. Ujung-ujungnya kita hanya akan menjalani hidup aja dan urusin tuh badan.
Udah aja. Hah? Jadi cuman sesederhana itu pencapaian spiritual. Ya, fenomena-fenomena itu memang nggak, akhirnya gini, di mata orang yang belum ngalamin itu tampaknya fun Iya. dan kayak sirkus ya. Sirkus, kita bisa main sama singa nih gitu kan, ayo lu mau Heeh. mau lihat nggak gue main sama singa nih, bayar ya gitu. Itu seperti kayak gitu aja, tapi kan buat si pawang singanya ya begitu aja. Iya. Dan mungkin dia udah dicakar berapa kali Ya, sama makanya singanya. udah nggak ngaruh juga gitu, Iya. nggak bikin dia happy gitu kan. Mm-mm. Itu terus fenomena misalnya Bulu, en bulu. bulu ya. Aduh, gue nanti dikeroyok nih sama banyak orang-orang yang mempercayai ini. Nggak apa-apa, maksudnya bebas-bebas aja. Itu kan selama itu membuat kita menjadi merasa damai, punya sugesti yang baik ya. Aku juga suka sama fenomena bulu ya. Lu kok ketawanya gitu banget sih? Jadi gini, eh konon tandanya ada angels around us, ada malaikat gitu ya. Salah satunya adalah kita tahu-tahu ketemu bulu nih, bulu burung di tempat-tempat yang random. Iya. Eh, aku ketemu dan memang tempatnya sangat random dan bulu burungnya juga luar biasa, nggak yang cuman coklat, hitam, ada yang oranye. Mau Itu dibawa, mau dibawa. boleh boleh dikasih contoh aja gitu Mana sih? di laci situ. Sebenarnya bintang tamunya merangkap asisten. Nah, itu menyenangkan karena buat aku fenomena ini kayak ngasih aku encouragement, ngasih aku, bikin aku berbesar hati dalam menghadapi hidup gitu. Aku menganggap bahwa oke, kalau memang pastilah ya, kita semua pasti punya guardian angels dan kita semua juga pasti diawasi gitu. Dan ketika mereka mencoba kasih tanda bahwa woi lu nggak sendirian, dan itu kadang-kadang lewat sesuatu ya, lewat contohnya bulu-bulu ini. Sama itu yang putih juga tuh baru-baru ini. Nih, ini lucunya, lihat ya betapa ajaibnya, dan aku nggak bohong-bohong nih. Aku punya 3 ginian dan munculnya di tahun yang beda-beda. Selangnya tuh bisa lama banget, bisa 2 tahun, dan dia ada di jalanan rumah, di jalanan komplek lah, di tempat dimana orang nggak punya burung, karena komplek-komplek orang-orang di komplekku tuh bukan orang yang kalau piara burung ditaruhnya deket jalan, tapi jauh di dalam rumahnya. Aku nemu ini nih, nggak biasa banget kan ada beginian. Tuh suara burung lagi. Nah, aku nggak tahu mana dulu udah sama gini, tapi contohnya ini ya, ini mungkin di tahun 2013, di saat aku ditinggalin sama cowok aku, Mm-mm. mantan ya. Ini di tahun 2015, di saat aku berantem sama sahabat aku, berantem gede, sampai akhirnya ya udah hubungan kita kayak gitu aja gitu. Udah ya deket tapi nggak sedekat dulu. Yang terakhir di tahun di 2002 apa 2013, 15, yang ini 2018 akhir apa 2019 awal, ketika eh, lagi galau mau nerusin pacaran sama dia atau enggak, mau nikah apa enggak. Nah ini 3 ini, dan yang paling baru ini putih. Ini aku temuin bareng sama Asril di jalanan dekat masjid, di gang ya. Nah jadi ini fenomena yang menurut aku bikin aku aware bahwa oh, ini kalau bisa di googling kok warnanya ya, dan menurut aku ini warna keberanian gitu. Jadi ketika aku dapat ini tuh kayak aku dapat makan lagi. Kayak aku dapat konfirmasi bahwa aku di jalan yang benar dan aku hanya harus terus melangkah gitu.
nggak usah takut gitu kan ya, Hmm. jalan aja terus. Jadi ya paling gitu doang, tapi kan nggak berarti kemudian aku setiap hari nyariin bulu. Nggak, iya, artinya aku tidak stuck gitu dengan bulu-bulu ini. Kalau ada ya pungut gitu, maksudnya kalau emang ada ya udah, nongol ya aku ambil, aku bawa pulang gitu. Sebagai reminder aja. Dan itu kan fenomena ya, misalnya keberanian. Tapi tetap aja yang memutuskan lo mau melangkah atau lo mau berani, lo sendiri kan. Ya, Gitu, dan mereka eh, tidak meng-assure itu sebenarnya. Kalau kita nggak yakin atau kita nggak ya, yakin ini sama diri sendiri. ini semua tentang keberanian. Tapi gue tetap aja penakut. Dapat ini tuh bukan berarti gue tahu-tahu, aku menjadi berani, menjadi seperti brave gitu. Mm-mm. Enggak, gue tetap penakut dan Tetap aja lo yang harus mutusin bahwa lo berani kan. tetap aku yang harus mutusin, tetap aku yang harus ngejalanin, tetap aja gue harus menderita melalui ini semua dan bermodalkan bulu-bulu ini gue yang terima kasih Tuhan, setidaknya ada yang nemenin gue gitu. Itu tuh fenomena bulu. Gue geli banget tuh nggak sih ngomongnya bulu lagi ya, kayak apaan? Bulu perindu. Beb, munduran beb, biar terang. Terang nggak sih? Ya. Terus abis fenomena, jadi aku nggak bilang semua ini salah atau fiktif. Hmm. eh Kalau itu membawa kedamaian, nggak apa-apa, keep aja gitu. Tapi Jangan berhenti di situ. jangan berhenti situ. Jangan sampai akhirnya kayak gue nih, misalnya dapat gini, kemudian gue jadi penyembah bulu. Iya, jangan Jangan dijadiin sampai, jimat. jangan betul. Gue udah lama nggak denger kata itu jimat, men. Ya Allah, jangan dijadiin jimat. Ini mah aku simpen aja di rumah, aku taruh laci gitu kan, buat koleksi aja ntar bulu apa lagi nih yang gue dapet gitu. Tuh, terus didatengin orang-orang suci. Hmm. Kalau dulu aku yang mendatangkan Maksud lo? pakai imajinasi. Halu gitu. Lalu Kalau didatengin orang-orang suci, eh, aku rasa ya teman-teman kalau udah sampai didatengin sih, udah sampai ke fase itu, aku rasa teman-teman tahu harus ngapain. Karena kalau masih punya ego dan masih merasa kayak, dan dan kalau merasa kayak, gue didatengin si ini nih, dan dia minta gue, itu sudah pasti palsu yang datang. Tapi kalau kamu didatengin sama yang asli dan sudah pasti kamu juga spirituality-nya sudah matang, kamu pasti diam aja. Kamu bahkan nggak akan cerita-cerita. Pasti kamu juga sungkan cerita ke orang. Itu seperti kayak rahasia intimate. mm-mm. Itu adalah rahasia intimate yang nggak mau lo kasih tahu ke orang lain, seakan-akan kayak Kado spesial yang hanya kado buat lo. spesial hanya buat kamu. Biarin aja orang mau ngomong apa tentang misalnya kamu didatengin Yesus gitu atau eh, Kanjeng Ratu gitu kan, Hmm. itu kamu akan timbul rasa nggak rela berbagi cerita gitu karena it's so special gitu kan. Kalau kamu masih sampai pengen cerita yang heboh ke banyak orang, itu kayaknya bukan sosok aslinya. Karena kalau sampai didatangi sama sosok aslinya itu energinya begitu. Wah, pokoknya sampai kalaupun lo pengen cerita, lo cuma pengen cerita sama sedikit orang dan ceritanya tuh kayak, ya gitu deh, gue tidak bisa menjelaskannya gitu. Soalnya ada beb supir taksi waktu itu Ya. cerita sama gue, random banget ya supir taksi cerita sama gue. Dia bilang dia suka ziarah, nah ini contoh ya, dia suka ziarah ke makam wali-wali. Mm-mm. Lalu kemudian dia melihat orang-orang yang ziarah ke sana seperti mendapatkan wangsit. Ya. Wangsit seperti disuruh ini, disuruh itu gitu kan. Nah, aku ragu, terus terang aku ragu karena setingkatan wali menurut aku tuh sudah tinggi sekali. Dan sepengalaman aku, eh, orang-orang suci itu dan light beings itu ya, nggak bisa tuh kita minta-minta untuk turun dan datang ngedatengin kita lalu kita mohon, woi kasih tau gue dong nomor lotre gitu.
atau kapan gue akan kawin, atau siapa nama dia. Nggak bisa digituin. Vibrasinya sudah sangat tinggi, sehingga menurut aku kalau sampai hanya dengan berdoa gitu, puasa, lalu mereka nongol, kayaknya itu juga bukan yang asli. Karena yang asli itu hanya datang kalau dia pengen aja, tanpa kita bisa minta-minta. Manusia itu nggak bisa minta-minta kayak gituan. Jadi guru besar itu tidak akan nongol ketika kita minta. Dia akan, lu ngapain sih? Dia akan dia akan turun, akan nyamperin kita kalau memang dianggapnya kita siap dan emang dia pengen turun, bukan karena diminta gitu. Hmm. Gitu, Be. Hmm. Apalagi ya? Kita borong aja apa nih? Udah setengah jam. Masih banyak loh. Galactical Family, intergalaktik, Starseed. Kalau sudah merasa bahwa kamu adalah Starseed ya wes mau diapain lagi? Kamu tetap di sini, masih tetap di planet bumi sebagai manusia menjalani drama sebagai manusia gitu. Kayak aku kalau mau ngomong-ngomong tentang Starseed, aku bisa bilang bahwa Kamu dari mana? aku dulu originally diciptakannya di Sirius. Serius? Serius serius di Sirius, kemudian sempat lama di Andromeda, dan itu aku tahu lewat mimpi. Nah, jadi sebelum gue tahu gini-ginian tuh gue banyak sudah mimpi gitu loh, Beb. Jadi bingung juga waktu itu kan, aku nggak suka Star Wars, nggak suka Star Trek, tau-tau mimpi gue dipenuhi dengan kejadian itu, galaksi gitu, kayak Star Wars. Mau ngapain coba? Ya udah, itu. Terus udah kan, tahu nih gue ceritanya, oh ternyata gue dari sini gitu. Terus mau ngapain gitu. Oke lah misalnya, tapi kan ada traitsnya, ada sifat-sifatnya, potensi-potensinya. Itu mau diapain juga gitu. Pada waktu gue tahu itu kan keluarga gue sedang juga gonjang-ganjing gitu ya di rumah gitu. Relationship juga sedang challenging gitu, dan itu tidak membantu sama sekali untuk mengetahui hal-hal kayak gitu, nggak bikin gue makin waras juga. Tuh. Terus Minum boleh, Mbak? minum lah, silahkan. Gue ngomong terus lah, minum. Tentang soul family, misalnya ada dorongan untuk mencari soul family gitu kan, Itu atau fenomena juga ya? ada biasanya kecenderungannya nanti ujung-ujungnya lo akan mencoba mencari setipe lo, sejenisnya gitu, kayak ada dorongan ingin bersama komunitas yang kayak gitu. Ya aku bilang kalau komunitasnya bisa bikin kamu merasa lebih damai, dan itu aja sih ya, pokoknya semuanya yang bisa bikin kita ngerasa lebih damai dan hidup lebih baik, silakan aja. Iya, nggak apa-apa. Hidup lebih baik tuh artinya gini, orang-orang tersebut bisa membuat kamu lebih membumi, lebih humble, lebih rendah hati, dan bisa membuat kamu lebih lebih beres lah hidupnya. Hidup beres tuh kayak? Hidup beres tuh bebas hutang, enggak. Hutang itu boleh asal dibayar. Hidup beres tuh artinya eh nggak nggak banyak drama. Dan kalaupun kita hidup di tengah drama, itu bukan drama kita, itu drama orang lain. Itu menurut aku itu udah paling simple lah hidupnya. Nggak kebawa drama Nggak kebawa ya. drama. Eh, dan fokus sama hidup sendiri itu udah paling benar menurut aku. Kayaknya udah mabok ya.
Masih ada emang. Oh banyak. Apalagi punya kemampuan mimpinya menjadi kenyataan Oh, atau kemudian punya apa merasa dejavu. Nah lo, ini Mas dejavu juga nih, doyan banget dia dejavu. Awal-awal dia freak out gitu, apa ini? tahun kemarin Mbak, aduh Mbak gila. lagi. Kan kamu bilang mas-mas juga ke gue. Mas dan Mbak. Iya gitu. Tahun kemarin ngerasa banyak dejavu gitu kan. Dejavunya yang kayak bener-bener kejadiannya kayak gitu gitu kan. Familiar gitu. Hmm, Berasa familiar. Cuman setelah itu ya ya udah mau diapain lagi gitu. Yang hidup yang sekarang ya sekarang gitu. Udah deh. ya itu tadi tentang dejavu gitu. Jadi bener-bener banyaklah teman-teman yang namanya fenomena. Eh, Mungkin sebelum aku tutup pembicaraan ini, intinya sih fenomena itu dinikmatin aja. Kalau mau menggali lebih dalam ya ketahuilah itu bukan tujuan kita, bukan Hmm. tujuan kamu. Mm-mm. Karena tujuan kita di sini semuanya adalah menyatu bersama Tuhan, menyatu kepada Sang Sumber, dan ketika Sang Sumber itu tidak butuh fenomena, gitu. Jadi uh, ibaratnya matahari ya, contohnya matahari. Kita ibaratkanlah dia seperti matahari dan fenomena itu kayak lampu di jalan. Hmm. Kayak lampu di jalan, kayak kunang-kunang, kayak senter cahaya, tapi bukan cahaya murninya gitu. Hmm. Yang kita tuju adalah matahari, bukan lampu-lampu di jalan itu gitu. Jadi ya for entertainment only. Jangan sampai salah fokus, jangan sampai juga bikin kita merasa lebih spesial dari orang lain Oh iya itu tuh bahaya. ya. Karena basically setiap orang akan mengalami, tinggal waktunya aja beda-beda. Kayak aku ngalaminnya udah duluan dari Asril Hmm. gitu. Ada teman-teman yang baru ngalamin sekarang. Dan ya alhamdulillah sih nggak apa ya, nggak bikin gue jadi mengeklaim diri sebagai sesuatu lah gitu. Nggak lah, aku cuma mau jadi manusia biasa saja gitu. Ya gitu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang menyinggung karena beginilah kita apa adanya. Dan kalau mau sharing tentang pengalaman kalian, boleh tulis di kolom komen. Next lagi mungkin kita akan angkat topik yang lain. Apa yang kita publish di sini itu cuman seujung kuku, masih banyak sebenarnya gitu kan yang diomongin, tapi ya nggak mungkin karena aku haus dan aku punya PR harus dikerjain abis ini. Thank you for watching, semoga enjoy dan semoga bisa meluruskan sesuatu yang belum lurus. Dadah.